Agaknya ini sekarang cepat kering gitu. Setelah katanya gitu ya direkonstruksi gitu, katanya cepat kering gitu. Saya mau bacanya sederhana sebetulnya. Kenapa cepat kering dibandingkan dengan dulu waktu zaman anak-anak kita gitu. Anak-anak kita kasus seperti ini jarang. Kenapa sekarang cepat kering? Salah satu cara pembacaan saya adalah secara sederhana, ini kemungkinan permukaannya itu terbuka karena di daerah kars seperti ini itu kan memang permukaan tanah itu porositasnya tinggi gitu ya, karena kita tidak punya struktur tanah yang lembut ya, kapur itu porositasnya tinggi. Jadi begitu telaganya itu direkonstruksi kemudian dikeruk lagi, kemungkinan besar itu kebuka. Jadi air yang tersimpan di situ akan cepat sekali kemudian meresap ke bawah, bablas gitu. Nah, dulu menurut cerita dari bapak-bapak yang ada di dusun ini, itu nenek moyang kita itu punya cara untuk menjaga agar tetap kedap gitu, tetap terjaga airnya tidak bablas ke bawah. Ada suatu tradisi ya, namanya saya lupa, tapi intinya adalah ada tradisi pada awal musim hujan itu sapi dimasukkan ke telaga, buang kotoran di situ, masyarakat mandi rame-rame di situ sambil menginjak-injak gitu ya, menginjak-injak permukaan telaga. Terus ada tradisi seperti itu yang nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, tapi namanya sudah hilang tradisi itu. Nah, tradisi itu saya membacanya, ini kan sebuah cara yang arif untuk menjaga agar permukaan telaga itu tetap kedap dengan cara diinjak-injak sehingga permukaan telaga itu permukaan telaga yang pori-porinya kebuka itu tertutup oleh lumpur, oleh tanah, oleh kotoran sapi dan sebagainya. Itu tertutup. Itu kan cara yang sebetulnya cerdas, dibungkus oleh budaya, oleh tradisi, sehingga seluruh masyarakat itu terlibat sebetulnya. Nguri-uri air telaganya itu terlibat mereka semua gitu. Ada beberapa telaga yang saya tahu itu malah dijadikan embung karena dikasih lapisan geomembran gitu kan. Ya malah jadi nggak bisa kemasukan air dari luar. Artinya memang sebenarnya dikembalikan lagi seperti semula, kayak alamnya, betul. Jadi direstorasi. Fungsi awalnya seperti apa, dulu bisa berfungsi itu, kenapa bisa berfungsi seperti itu, dengan baik seperti itu, kita coba kembalikan, dan kalau bisa kita sempurnakan lagi gitu kan, jangan diganti dengan model yang lain. Itu kalau sekarang dinding-dinding telaga seperti ini itu dibeton kemudian disemen, justru jadi kontraproduktif. Kenapa? Karena air-air yang tersimpan oleh tanaman-tanaman yang ada di sekitar kan jadi tidak bisa nyuplai ke telaga karena ketutup gitu. Mestinya itu cukup tumpukan batu sajalah. Nah, dan cara cerdas yang lain adalah mereka, nenek moyang kita itu menggunakan kotoran sapi juga. Ini cerdik, ini cara yang cerdik. Kenapa? Karena kotoran sapi itu banyak mikroorganisme yang terdapat di situ, yang begitu dia kena air, ditaruh di telaga dan kena air, dia dapat makanan yang cukup dari situ. Dia akan berkembang biak, gitu. Berkembang biak. Sebagian dari mereka karena umurnya pendek akan mati, kemudian meninggalkan lumpur-lumpur yang ada di bawah. Jadi koloni-koloni mikroorganisme yang mati kan akan jadi lumpur, dia bagian dari lumpur. Dan lumpur mikroorganisme itu sifatnya mirip dengan lempung, dugaan saya seperti itu. Karena lumpur mikroorganisme itu selain lembut,
kecil lembut, mereka juga punya lendir yang akan bisa berfungsi untuk melapis menjadi lapisan kedap. Itu cara yang cerdas kalau menurut saya. Tapi kita lupa ada cara-cara seperti itu yang canggih. Kita lupa, mungkin nggak kita wariskan dengan utuh gitu loh ke generasi berikutnya. Dan itu juga lupa untuk dilihat oleh para pengambil kebijakan dalam hal rekonstruksi telaga ini.